Physics Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan melanjutin aplikasi kita ya, aplikasi Bapak Bernoulli gitu ya, pada kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita udah ngebahas tabung bocor dan venturimeter tanpa manometer, sekarang kita akan ngebahas venturimeter dengan manometer ya. Manometer adalah alat ukur untuk mengukur tekanan, biasanya diisi dengan zat cair fluida kayak gitu ya. Biasanya sih kebanyakan pakai raksa. Makanya karena ada raksa di sini, tabung yang kemarin ngadep ke atas kita ke bawahin ya, biar biar raksanya kagak tumpah gitu ya maksudnya. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Ini adalah contoh eksperimen dari venturimeter menggunakan manometer. Jadi ada air yang warna biru ini, ada kalau kita kasih kecepatan di samping sana, maka akan ada beda ketinggian di sini ya. Nah, beda ketinggiannya kita sebut dengan H. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Dari P1 ketinggiannya di sini misalkan L ya, jarak dari yang sama ini ke sini L. Kemudian di sini ada yang di sini, berarti dari sini ini L, ini H, berarti ini adalah L min H, seperti itu ya. Dengan ketinggian titik 1 dan titik 2 dari tanah kita anggap sama, oke? So, di sini misalkan ada titik Q dan R, kita tahu prinsip dari fluida statis zaman dahulu kala gitu ya. Kalau tekanan di titik Q akan sama dengan R ya. Ini dia persamaan Bernoulli kita gitu ya, yang panjang. Sehingga kita dapat ini, karena tinggi P1 dan P2, titik 1 dan titik 2 itu sama, maka kita bisa tuliskan rho GH nya hilang ya, maka menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Setengah rho nya kan sama tuh, bisa kita keluarin ya, jadi gini, oke? Kemudian kita akan nyari tekanan di titik Q ya. Tekanan di titik Q berapa? Ya, dia adalah tekanan di atasnya alias P1 ya, ditambah dengan tekanan hidrostatis gara-gara si yang L ini ketinggiannya. Makanya di sini ditambah rho P hidrostatis L ya, yang nilainya adalah rho GH atau hanya diganti dengan L. Oke? Nah, kita cari tahu ya keluar ya. Kita cari selanjutnya adalah tekanan di R. Nah, kalau di R berarti ada P2 ditambah rho GH atau tekanan hidrostatis gara-gara si ini nih yang warna biru, ditambah dengan tekanan hidrostatis yang warna abu-abu ya, alias tekanan hidrostatis dari cairan yang ada di manometer gitu ya. Makanya di sini P hidrostatis dari L min H, karena ketinggiannya ini L min H ditambah dengan yang H. Hati-hati, P min H kan jadinya L min H itu adalah rho fluidanya yang warna biru ya. Kalau yang H itu adalah yang warna abu-abu alias rho aksen kalau aku di sini nyebutnya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan seperti aku bilang tadi, di Q dan R itu harus sama ya. Maka PQ akan sama dengan PR ya, alias P1 plus rho GL sama dengan P2 ditambah rho G kali L min H ditambah rho aksen kali GH ya. P1 min P2 bisa kita jadiin 1, ini pindah ke sana. Nah, ini nih kita buka kurung ya, kali pelangi rho GL dikurangi rho GH. Ingat ini ada dikurangi rho GL juga, berarti rho GL nya bisa menghilang ya. Maka menjadi rho aksen GH dikurangi rho GH ya, ini biar cantik ini pindah ke sana, sebenarnya kayak gitu sih. Kemudian GH nya kita jadiin 1, makanya jadi rho aksen min rho ya. Kita punya ini P1 min P2, kita punya ini P1 min P2, bisa kita jadiin 1 ya guys ya. Menjadi setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan ini nih. Nah, sehingga kita dapetin V2 kuadrat min V1 kuadrat adalah 2-nya pindah ke sana, 2GH, rho aksen min rho per rho ya. Nanti kalian akan tahu kenapa aku tulisnya kayak gini ya, kenapa enggak biasa aja kayak gitu ya. Nah, oke, ini dia rumus yang kita keep ya. Jadi di sini ada V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH kali rho aksen min rho per rho. Seperti tadi aku udah bilang, kalau di sini ya dengan manometer berarti sama ya, ada kontinuitas di sini AV gitu kan ya. Nah, kita bisa nyari V1 dan V2 menggunakan ini yang sama
sebenarnya kayak waktu kita nurunin di yang tanpa manometer. Kita cari dulu kalau V2-nya kita ubah ya, sama dengan A1 per A2 V1. Nah, kita masukin nih rumusnya di sini. Berarti menjadi A1 per A2 kuadrat kali V1 kuadrat, ya ini udah dikuadratin, minus V1 kuadrat sama dengan ini. Nah, ini kan sama kayak kemarin ya, di min 1 aja, maka V1 kuadrat, ini ya 2GH per ini diakarin. Ingat kan ya kalian, untuk yang tanpa manometer itu rumusnya cuma sebelah sini doang nih, yang nggak ada roronya. Nah, sekarang saat ada manometernya, maka di sini ketambahan rho aksen min rho per rho, biar kalian gampang ngapalinya. Kalau di buku-buku kayaknya dijadiin satu. Kalau kalian nulis kayak gini kan ngapalinnya lebih enak ya. Sebenarnya nggak harus ngapalin kalau kalian mau nurunin, tapi kan panjang ya, males jadinya. Kita akan lanjut yang ke V2 berapa gitu ya. Seperti biasa, V1 sama dengan A2 per A1 V2. Sehingga kita dapetin, berarti di sini V2 kuadrat min, ya ini kita ubah berarti. So, kayak kemarin lagi, seperti biasa ini 1 min A2 per A1 dikuadratin sama dengan yang sebelah sana. Sehingga kita dapat V2-nya itu adalah ini ya, alias akar. Rumusnya sama kayak kemarin yang tanpa manometer, tambahin aja rho aksen min rho per rho. Dengan hati-hati, rho aksen itu adalah massa jenis fluida di manometer, biasanya raksa kalau di soal-soal. Kemudian massa jenis fluida yang masuk itu adalah rho ya, biasanya air kalau di soal ya. Oke, ini dia contoh soalnya ya. Untuk mengukur kecepatan aliran air sungai ya, kita menggunakan venturimeter dengan manometer yang memiliki luas penampang 50 cm kuadrat dan penampang kecilnya adalah 30 cm kuadrat. Dipasang tampak seperti gambar. Oke. Jika selisih tinggi si hanya nih 7 cm, maka besar kecepatan air masuk, berarti V1 ya. Kita diketahui aja seperti biasa. A1 50, A2 30, kemudian hanya 7 cm ya. Nah, di sini rho raksa sama rho airnya udah diketahui di sini, jadi nggak aku tulis lagi. Yang ditanya adalah V1. Kita tulis aja ya, jadi rumus V1 itu kan akar 2GH per A1 per A2 kuadratin min 1 kali rho aksen min rho per rho ya, panjang pokoknya lah ya. Sehingga kita dapetin nih, 2 kali 10 kali, hanya jadikan meter, hati-hati. A1 A2-nya boleh dijadikan meter, boleh enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian rho aksennya adalah 13.600, rho airnya 1000 ya. 13.600 ini bisa kita coret dulu ya. Berarti 5 per 3, 10 min 4 juga bisa kita coret-coret. Ini cek 13.600 kurangi 1000 berarti 12.600 ya. Kita bisa coret nolnya 02 ya. Kemudian 10 sama 10 min 2 itu 10 min 1. Ini masih sisa 10. Nah, 126-nya aku ubah nih. Dia kan 2 kali 6, 3 atau 2 kali 7 kali 9. Kenapa diubah? Biar gampang ya. Oke, kita bisa dapetin akar 2 kali 2 berarti 2. Akar 7 kali 7 berarti 7. Akar 9, 3. Ini 10 min 1 turun ke bawah jadi 100, makanya di sini dikeluarin akar jadi 10. Kemudian akar 16 itu 4, akar 9 itu 3 ya. Oke, kalian pelan-pelan aja. Kalau ini cara yang aku nggak pakai kalkulator ya, maksudnya. Kalau kalian pengen pakai kalkulator ya udah hitung aja pakai kalkulator. Kalau aku mah, kalau selama kita bisa meminimalisir penggunaan kalkulator ya nggak usah pakai kalkulator kayak gitu. Nah, 2 sama 4 bisa kita coret gitu ya. Hasilnya adalah 2. Kemudian di sini berarti 7 kali 3, 21. 3 naik jadi kali berarti 63 ya. Ini 2-nya masih kita tulis berarti 63 per 20 ya. 63 dibagi 20 ya tinggal 315 ya. 31,5. Oke, jawabannya adalah yang B kayak gitu. Udah, itu ya untuk venturimeter dengan manometer. Kita masih punya 2 lagi di aplikasi Bernoulli. Jadi stay tune terus di channel Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.